Kalian pernah dengar kata Wali Songo? Lalu apa sebenarnya Wali Songo itu? Benarkah Sunan Kalijaga itu bertapa puluhan tahun di tepi sungai? Terus bagaimana cerita sebenarnya Wali Songo? Jangan kemana-mana, inilah Guru Denny bercerita. Guru Denny bercerita. Ayo mari bersama, kisah seru tiap hari. Yuk kita bersua. Kali ini saya akan bercerita tentang Wali Songo. Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo. Songo itu dalam bahasa Jawa artinya 9. Wali itu orang yang dicintai Allah atau orang yang dekat dengan Allah. Jadi Wali Songo itu adalah wali atau seseorang yang dekat dengan Allah yang jumlahnya ada 9. Nah, kata Wali Songo ini merujuk kepada 9 orang yang mempunyai peran yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Kenapa 9? 9 ini banyak asumsinya. Angka 9 itu adalah melambangkan nilai tertinggi. Jadi setelah 9 kan kembali ke 1 dan 0. Makanya Wali Songo 9. Kenapa bintang di NU juga jumlahnya 9. Jadi itu hanyalah sekadar simbol. Bukan berarti yang menyebarkan Islam di Jawa itu cuma 9 ini saja. Tetapi ini adalah simbol. 9 orang ini atau 9 ulama ini juga yang disimbolkan sebagai perintis dakwah Islam di Jawa, di Nusantara, terutama di Jawa. Lalu siapa yang memberi nama Wali Songo? Apakah mereka sendiri? Bukan, teman-teman. Jadi Wali Songo itu adalah ulama yang berbeda-beda tempat. Ada yang saling kenal, ada yang nggak saling kenal, ada yang hidup sejaman, ada yang nggak hidup sejaman. Jadi pemberian nama Wali Songo itu sendiri bukan dari para ulama-ulama itu sendiri, tetapi dari masyarakat yang hidup jauh setelah itu. Ya, nama orang-orangnya atau nama ulamanya itu ya kesepakatan masyarakat Jawa, seperti itu. Nah, lalu Wali Songo itu ada 9. Siapa saja anggotanya? Sekali lagi ini adalah kesepakatan dari orang-orang ya. Orang-orang zaman dahulu, jadi bisa ada berbagai versi. Tapi ini adalah versi yang paling terkenal. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Itu datang sebelum yang lainnya datang. Beliau itu datang langsung dari Campa. Ada juga Sunan Ampel yang beliau menyebarkan Islam di daerah Surabaya. Sunan Derajat itu di daerah Derajat Lamongan sana. Sunan Giri itu ada di Gresik, makamnya juga masih ada di Gresik. Sunan Bonang ada di Tuban, makanya Tuban juga terkenal dengan kota wali atau bumi para wali. Terus kemudian kita ke Jawa Tengah, ada Sunan Kalijaga yang sangat terkenal, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan yang terakhir di Jawa Barat ada Sunan Gunung Jati. Terus kemudian apakah mitos-mitos para wali itu benar? Seperti para sunan itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, bisa merubah ini menjadi ini, bisa bertapa sekian puluh tahun di sungai tanpa makan, tanpa minum. Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Itu adalah mitos-mitos yang diciptakan oleh orang-orang Jawa, mitos-mitos yang tertulis di tulisan-tulisan kuno. Karena ciri khas tulisan Jawa pada zaman dahulu adalah memasukkan unsur-unsur mitos. Itu justru ciri khas tulisan-tulisan pada zaman dahulu. Itu mungkin terbawa dari zaman dulu, dari para raton, dari negara Kertagama yang memasukkan unsur-unsur mitos juga. Seperti raja ini mempunyai keturunan dengan dewa ini, kan nggak mungkin punya keturunan gitu. Tapi untuk meninggikan seseorang yang memang benar-benar dianggap suci, maka diciptakanlah mitos-mitos itu sendiri. Sunan Kalijaga sendiri adalah sunan yang wise, memiliki kebijaksanaan luar biasa, tetapi tidak memiliki kekuatan
seperti yang dimitos-mitoskan itu. Nah, kenapa Wali Songo itu begitu fenomenal, begitu terkenal, bahkan sampai sekarang foto-fotonya masih sering dipajang di rumah orang-orang Jawa, makamnya masih sering dikunjungi. Ya, karena Wali Songo berhasil menyebarkan Islam di Jawa dengan berbagai strategi yang sangat luar biasa. Strateginya adalah yang pertama dengan pernikahan. Ya, ada beberapa sunan yang menikahi, terutama putri raja dinikahi. Ada Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim itu yang menikahi salah satu putri raja. Jadi dengan menikah akhirnya istrinya ikut masuk Islam, nanti anak-anaknya juga masuk Islam. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua tentu saja melalui pendidikan. Jadi para sunan ini, para wali ini mendirikan pesantren sebagai menyebarkan syiar Islam. Salah satunya ada Sunan Ampel yang mendirikan pesantren di Ampel Denta, atau Sunan Derajat di Lamongan itu yang mendirikan pondok pesantren di Derajat sana. Sampai sekarang pondok pesantrennya itu masih ada. Itu strategi yang kedua. Strategi yang ketiga tentu saja ini yang paling fenomenal, paling terkenal dan paling bisa diterima oleh masyarakat, yaitu melalui jalur budaya, seni dan budaya. Ada yang melalui wayang kulit, ada yang melalui gamelan, melalui ritual-ritual seperti itu. Contoh yang paling sederhana, tentu yang paling terkenal adalah wayang kulit. Wayang kulit dulu bentuknya tidak seperti itu, teman-teman. Bentuknya 3D, 3 dimensi gitu. Tetapi ketika Sunan Kalijaga datang, bentuk patung itu kan nggak sesuai syariat ya. Jadi dibentuk pipih. Jadi tidak menyerupai makhluk hidup. Kemudian di situ dimasukkan Semar Petruk Gareng itu yang melambangkan bahwasanya orang bawah atau rakyat jelata, rakyat biasa itu juga memiliki kedudukan yang luar biasa. Ditambahi unsur-unsur Islam, misalnya jurus yang tertinggi atau jimat yang tertinggi itu namanya jimat Kalimasada, yang artinya jimat atau kalimat syahadat. Simbol-simbol seperti itu dimasukkan ke dalam wayang dan akhirnya bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Seperti juga tahlil. Tahlil itu adalah tradisi orang Hindu Buddha tentu saja, memperingati hari kematian. Apakah para sunan dulu tiba-tiba langsung melarang? Enggak. Kalau seperti itu ditolak mentah-mentah. Tetapi ya oke, kalian sudah Islam, tapi ya udahlah kalian memperingati hari kematian. Tapi kalau dulu yang diucapkan adalah mantra-mantra, sekarang diucapkan kalimat tahlil dong. Karena sekalian sudah Islam, kalimat-kalimat tahlil seperti la ilaha illallah, terus sholawat dan lain sebagainya. Itu cara fenomenal yang membuat para wali ini menjadi legenda luar biasa sekali, sehingga bisa terkenal sampai sekarang. Tadi ada pernikahan, pendidikan, seni budaya, dan yang terakhir ini adalah melalui jalur politik. Tidak sedikit juga para sunan, para wali ini yang masuk ke pemerintahan, terutama di Demak, sehingga bisa mengislamkan orang-orang, pejabat-pejabat Demak. Kebijakan-kebijakannya juga lebih syariat atau lebih islami, sehingga Islam bisa berkembang dengan cepat. Nah, itu saja mungkin dari saya. Nanti kalau video ini banyak yang suka, saya jelaskan, saya ceritakan satu persatu nama-nama wali-wali itu. Demikian Pak Denny, Guru Denny undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.